Hati yang terlatih mendengar Tuhan. Dalam kehidupan, kita mendengar banyak suara. Ada suara dari orang lain, keadaan, kekhawatiran, dan keinginan hati sendiri. Jika tidak berhati-hati, kita bisa bingung menentukan suara mana yang harus diikuti. Sebagai orang percaya, kita perlu memiliki hati yang terlatih untuk mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan bukan sekadar mendengar dengan telinga, tetapi belajar mengenali kehendak-Nya, memahami firman-Nya, dan memiliki hati yang mau taat. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Yesus menggambarkan hubungan kita dengan dirinya seperti gembala dan domba. Domba mengenal suara gembalanya. Demikian juga kita. Di tengah banyak suara kehidupan, kita harus belajar mengenali suara Tuhan. Bagaimana hati kita dapat terlatih mendengar Tuhan? Pertama, dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak mungkin mengenali suara seseorang jika jarang berkomunikasi dengannya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita hanya datang ketika membutuhkan pertolongan, kita akan sulit membangun kepekaan rohani. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan merenungkannya. Jangan hanya berbicara dalam doa, tetapi belajar menyediakan waktu untuk mendengarkan. Seringkali kita terlalu sibuk menyampaikan keinginan kepada Tuhan sehingga lupa bertanya, "Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepadaku?" Kedua, belajar mengenali suara Tuhan melalui firman. Tuhan tidak akan menuntun kita bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Semakin kita mengenal firman, semakin kita mampu membedakan mana yang benar. Ada banyak suara yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak semuanya berasal dari Tuhan. Jangan hanya bertanya, apakah ini menguntungkan? Tanyakan juga, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Ketiga, miliki hati yang mau taat. Kadang masalah kita bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena kita tidak mau melakukan apa yang sudah Dia tunjukkan. Kita ingin mendengar petunjuk Tuhan untuk hal besar, tetapi mengabaikan ketaatan dalam hal kecil. Tuhan mungkin sudah mengingatkan kita untuk mengampuni, hidup jujur, atau bersabar, tetapi kita masih memaksakan kehendak sendiri. Mendengar Tuhan tanpa ketaatan tidak akan membawa perubahan. Hati yang peka kepada Tuhan berkata, "Tuhan, jika ini kehendak-Mu, aku mau melakukannya." Keempat, jangan biarkan kebisingan dunia menguasai hati. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi dan pendapat. Jika semuanya kita masukkan tanpa penyaringan, kita dapat kehilangan ketenangan dan arah. Alkitab berkata dalam Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Tuhan." Ada kalanya kita terlalu sibuk mencari jawaban dari banyak orang, padahal Tuhan sedang mengundang kita untuk datang kepadanya. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi keputusan dan tidak tahu harus memilih yang mana. Jangan hanya mengikuti tekanan keadaan atau pendapat orang lain. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah. Buka firman-Nya. Mintalah hikmat. Terkadang Tuhan menuntun melalui firman, hikmat, nasihat yang benar, keadaan, atau dorongan hati yang selaras dengan kehendak-Nya. Namun, jangan menganggap setiap perasaan sebagai suara Tuhan. Segala sesuatu harus diuji dengan firman dan kebenaran. Hati yang terlatih mendengar Tuhan tidak terburu-buru. Dia belajar menunggu dan tidak memaksakan jawaban. Ada kalanya Tuhan berkata, "Tunggu." Ada kalanya Tuhan berkata, "Berjalanlah." Ada kalanya Tuhan berkata, "Lepaskan." Dan ada kalanya Tuhan berkata, "Tetaplah bertahan." Tidak semua perintah Tuhan mudah dilakukan, tetapi kehendak-Nya selalu membawa kita kepada jalan yang benar. Lihatlah Samuel. Ketika masih muda, dia mendengar suara Tuhan tetapi belum mengenal bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Setelah mendapat arahan Eli, Samuel belajar menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Itulah sikap yang perlu kita miliki. Bukan hanya, "Tuhan, dengarkan aku," tetapi juga, "Tuhan, aku siap mendengarkan." Mungkin selama ini doa kita lebih banyak berisi permintaan. Hari ini, mari belajar berkata, "Tuhan, berbicaralah. Tunjukkan kehendak-Mu."
Ajarlah aku mengenali suara-Mu dan berikan aku hati yang mau taat. Kepekaan rohani dibangun melalui hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal karakternya. Semakin kita mengenal firman, semakin kita mampu membedakan suaranya. Semakin kita taat, semakin hati kita peka terhadap kehendaknya. Karena itu, latihlah hatimu setiap hari. Berdoalah, bacalah firman, dan carilah kehendak Tuhan bukan hanya ketika membutuhkan jawaban, tetapi karena kita ingin mengenalnya. Ketika hati kita terlatih mendengar Tuhan, kita tidak mudah terseret oleh suara dunia. Kita dapat tetap tenang ketika keadaan berubah karena tahu siapa yang menuntun hidup kita. Mungkin kamu belum mengetahui seluruh jalan di depanmu. Tidak apa-apa. Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh perjalanan sekaligus. Seringkali Dia hanya memberikan terang untuk satu langkah berikutnya. Yang penting bukan mengetahui seluruh perjalanan, tetapi mengenal suara yang menuntun kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau berbicara dan menuntun kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk berbicara sehingga lupa mendengarkan. Ajarlah kami memiliki hati yang tenang dan peka terhadap suara-Mu. Berikan kami kerinduan untuk membaca firman, berdoa, dan mencari kehendak-Mu setiap hari. Tolong kami membedakan suara-Mu dari suara ketakutan, keinginan, dan tekanan dunia. Jika Engkau berkata tunggu, ajar kami bersabar. Jika Engkau berkata berjalan, berikan kami keberanian. Jika Engkau meminta kami melepaskan sesuatu, berikan kami kerelaan untuk taat. Biarlah hati kami semakin dekat kepadamu dan hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan setiap keputusan dan langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami sampai kepada tujuan yang telah Engkau tetapkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Latihlah hatimu untuk mendengar Tuhan setiap hari. Jangan biarkan kebisingan dunia membuatmu kehilangan suara gembala yang sejati. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan.